Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurbaiti dengan NIM 121300216 dari kelas 3A jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai 7. Materi yang akan direview yaitu mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum pertama. Relasi politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan alasan karena perubahan dinamisasi di masyarakat itu sendiri yang terus merangkak melakukan perubahan seiring perkembangan zaman. Jadi, hukum harus bisa mengadaptasikan diri dalam hal itu. Ketika terjadi relasi politik dan hukum, di sana muncul sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri. Sebagai produk daripada politik hukum, atau sebagai objek kajian dari politik hukum. Sifat hukum, kajian politik hukum ini yang pertama ada sifat fakultatif. Ini adalah hukum yang mengatur atau dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh pihak. Hukum secara fakultatif ini tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Contohnya dalam pasal 19 KUH Perdata, dalam hal ini kedua belah pihak dapat mengesampingkan peraturan ini jika kedua belah pihak membuat persetujuan yang lainnya yang membuat keduanya saling menyepakati. Yang kedua ada imperatif atau dwingem. Ini bersifat hukum yang memaksa, konkret, dan harus ditaati. Jadi, hukum ini harus ditaati dan bersifat mengikat. Hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan yang memaksa ini berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum itu harus diterapkan meskipun sang para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Yang ketiga, sifat hukum referentif. Sifat hukum referentif ini bersifat terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan bersyarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan, dan kritik. Sifat referentif ini bersifat lebih tegas daripada imperatif. Sifat hukum ini paling sedikit memiliki 10 karakter. Yang pertama adalah ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Yang kedua, dasar kekuatan mengikatnya adalah dasar kekuatan negara. Yang ketiga, peraturan-peraturannya terumus secara rinci. Yang keempat, alasan pembuat bersifat ad hoc sesuai keinginan penguasa. Yang kelima, kesempatan bertindak serba meresap sesuai kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencukupi tanpa batas yang jelas. Yang ketujuh, moralitas yang dituntut dalam masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, penguasaan menempati posisi di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat tanpa syarat. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Jadi, hukum referentif ini tidak mengenal kompromi dan tidak mengenal kritik. Yang mendominasinya adalah penguasaan atau politik itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kelompok mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ketika harta kekayaan objek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Dalam konteks Indonesia, positivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian dinasah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Identitas pembahasan. Nama Undang-Undang Pengelolaan Zakat, jenis peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, nomor registrasi lembaran negara tahun 2011 nomor 115 dan tambahan lembaran negara nomor 5255. Selain peraturan, bab 1 berisi ketentuan umum, bab 2 berisi Badan Amil Zakat Nasional, bab 3 berisi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Bab 4 berisi pembiayaan, bab 5 pembinaan dan pengawasan, bab 6 peran serta masyarakat, bab 7 sanksi administrasi, bab 8 larangan, bab 9 ketentuan pidana, bab 10 ketentuan peralihan, bab 11 ketentuan penutup. Bahasan pokok pengaturan dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan oleh Presiden
Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 25 November 2011. Yang kedua, isi dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu ketentuan umum dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Yang ketiga, sebagai pilar ketiga dalam Islam, zakat merujuk pada bagian harta tertentu yang ditetapkan oleh Allah yang akan didistribusikan di antara penerima yang berhak. Yang keempat, dalam jurisprudensi Islam, zakat adalah pengeluaran yang sah dan wajib. Lalu ada politik hukum pembuatan atau penyusunan peraturan. Sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, zakat sejak awal dikelola tanpa keterlibatan negara. Pada awal kemerdekaan, serupa dengan kebijakan kolonial, pemerintah memilih posisi tidak turut campur tangan pada pengelolaan zakat yang ada. Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Lahirnya undang-undang ini memberi iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Zakat pun bertransformasi dari ranah amal sosial individual ke ranah pembangunan ekonomi keumatan. Namun, Undang-Undang Nomor 30 ini sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional masih jauh dari memadai. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini adalah memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusional zakat oleh negara saat bersamaan memarginalkan ekosistem zakat berbasis tradisional dan komunal yang berakar di masyarakat umum. Telah tercipta penguatan kelembagaan dan kewenangan luar biasa bagi amil zakat berbasis negara dalam mengelola zakat. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan daripada undang-undang ini adalah, namun di sisi lain pengelolaan zakat non-negara mengalami penyempitan akses dan ketidaksetaraan posisi dalam mengadministrasikan zakat. Ada sejumlah masalah yang lahir dari Undang-Undang Nomor 23 ini dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2014 dan peraturan turunan lainnya. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Peluang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini ialah bisa mensejahterakan rakyat dengan adil. Dengan adanya pengelolaan zakat, maka berpeluanglah mengubah orang miskin untuk berkehidupan yang lebih layak atau lebih baik yang serba cukup. Karena dalam konsep fikih sendiri secara luas mengatur bahwa hak mereka adalah 12,5% atau setara dengan 1/8 dari harta yang terkumpul. Dengan adanya pengelolaan zakat ini dapat berpeluang menyalurkan kepada orang yang seharusnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang terakhir ada ancaman atau kriminal. Ancaman dari undang-undang ini adalah kriminalisasi yang terjadi oleh pengelola zakat itu sendiri sehingga tidak tersalurkan dengan baik, berimbas kepada kepercayaan masyarakat dan orang yang membayar zakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.